Pernahkah kita menyadari bagaimana definisi menarik atau ideal secara fisik di Indonesia mengalami pergeseran yang sangat signifikan di era digital saat ini? Bagi perempuan, standar kecantikan kini menjadi semakin kompleks dan berlapis. Jika di masa lalu, obsesi masyarakat hanya berfokus pada konsep kulit putih, kini ekspektasinya meluas secara ekstrim. Terdapat tuntutan sosial untuk memiliki kulit tanpa celah atau flawless, proporsi tubuh yang sangat ramping, serta struktur wajah simetris ala figur publik di media atau manipulasi filter digital. Lantas, apakah laki-laki sepenuhnya aman dari gempuran standar ini? Ternyata tidak. Laki-laki modern saat ini juga dihadapkan pada konstruksi maskulinitas baru yang menuntut kriteria fisik yang bertolak belakang. Secara visual, figur laki-laki ideal seringkali dikonstruksikan harus memiliki postur fisik yang tinggi dan atletis serta berotot. Namun di saat yang bersamaan, laki-laki juga dituntut memiliki penampilan wajah yang sangat bersih dan terawat layaknya idol K-pop. Manusia punya dorongan alami untuk menilai dirinya dan membandingkan diri ke orang lain. Di media sosial, kita melakukan upward comparison atau membandingkan diri ke atas dengan influencer yang standarnya tidak realistis. Pada objectivation theory, media sosial memicu self-objectivation. Kita terbiasa memperlakukan dan menilai tubuh kita sendiri sebagai objek visual yang harus memuaskan pandangan orang lain, bukan sebagai fungsi tubuh yang sehat. Sebuah penelitian dari Lancia dan rekan-rekannya pada tahun 2023 menyebutkan bahwa media massa mengkonstruksi konsep mengenai standar kecantikan ideal kepada masyarakat, yang mana perempuan cantik adalah perempuan yang memiliki kondisi fisik layaknya perempuan Korea. Hal ini menggeser standar kecantikan ideal perempuan-perempuan di dunia, khususnya di Indonesia, di mana hal tersebut menjadi sebuah tuntutan sosial yang harus dipenuhi oleh kaum perempuan. Hal ini memiliki keterkaitan dengan adanya beauty industrial kompleks, yang mana negara-negara dibombardir dengan industri kecantikan Korea seperti produk-produk kosmetika beserta ekses-ekses yang mengikuti di belakangnya. Di antaranya dengan adanya konsep kecantikan ideal yang berubah dan meningkatnya industri serta aktivitas plastik surgery. Karena adanya konsep tersebut, konsep dasar mengenai kata cantik itu sendiri seperti terlupakan bahwa menjadi cantik tidaklah selamanya harus dipenuhi hanya dari aspek-aspek fisik semata seperti struktur wajah V-line, bentuk tubuh yang langsing, kulit yang putih, dan kelopak mata yang dalam. Konsep baru ini juga memberikan dampak negatif terhadap psikologis kaum perempuan, yang dimana mereka mengalami krisis kepercayaan diri, tidak dapat menerima kelebihan dan kekurangan dirinya, serta memiliki konsep diri yang salah dan masalah-masalah psikis lainnya. Namun, berdasarkan laporan survei Z Beauty Index pada tahun 2024, definisi cantik bagi perempuan Indonesia ternyata sangat didominasi oleh tuntutan kesempurnaan tekstur kulit. Data menunjukkan bahwa obsesi masyarakat tidak lagi murni pada kulit putih yang kini menempati urutan terbawah. Fokus utama saat ini telah bergeser tajam pada tuntutan untuk memiliki wajah bersih dan mulus yang menduduki posisi puncak dengan persentase mencapai 30,7%. Kriteria ini kemudian disusul oleh keharusan untuk berpenampilan menarik atau well-dressed, serta memiliki kulit cerah dan glowing. Tingginya persentase pada indikator fisik seperti mulus dan glowing ini menjadi bukti nyata dari fenomena yang kita bahas sebelumnya. Angka-angka ini mengonfirmasi bagaimana standar K-beauty dan ilusi filter digital telah diinternalisasi menjadi tolak ukur kecantikan yang utama. Individu terus-menerus didorong untuk mengejar kesempurnaan kulit yang seringkali tidak realistis, yang pada akhirnya semakin memperparah siklus kecemasan penampilan di era media sosial. Tanpa kita sadari, standar kecantikan yang sering muncul di media sosial bisa bikin kita jadi lebih sering membandingkan diri dengan orang lain. Akibatnya, banyak orang merasa kurang percaya diri, gak puas dengan penampilannya, bahkan jadi merasa harus memenuhi standar tertentu supaya bisa diterima. Oleh karena itu, penting buat kita untuk jadi lebih bijak saat menggunakan media sosial. Ingatlah bahwa tidak semua yang kita lihat di internet adalah kenyataan. Mulailah fokus pada kelebihan diri sendiri, menghargai keberagaman penampilan, dan mendukung lingkungan yang lebih positif tanpa body shaming. Pada akhirnya, cantik itu gak cuma soal mengikuti standar yang ada, tapi juga tentang menerima dan menghargai diri sendiri dengan apa adanya.